Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarema hari ini. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara kita dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami semakin lama boleh semakin dewasa, semakin kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus memimpin kami dan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih lanjut dan lebih dalam bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarema hari ini adalah peringatan dan penindasan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarema hari ini adalah peringatan dan penindasan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menceritakan suatu peristiwa di mana ada seorang pekerja yang saat itu sedang mengerjakan proyek bangunan yang sangat tinggi. Dan kebetulan pekerja itu lagi mengerjakan bagian atap yang paling atas. Nah, di tengah-tengah dia mengerjakan pekerjaannya di bagian yang paling atas, dia memerlukan suatu bahan-bahan yang perlu untuk dia adakan supaya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di atap itu. Dan dia harus menyampaikan pesan yang penting kepada rekannya yang ada di bawah. Maka sebagai upaya yang pertama, dia mulai berteriak-teriak, memanggil-manggil rekannya yang ada di bawah. Nah, rekan pekerja di bawah itu tidak mendengar teriakan daripada sang pekerja yang ada di atas. Karena bisingnya suara molen penggiling mortar semen yang sedang berputar, kemudian dan juga hiruk pikuknya suara pekerja yang ada di bawah. Sehingga ketika si pekerja yang ada di atas itu berteriak-teriak, suaranya tenggelam oleh keramaian yang ada di bawah. Sehingga pekerjaan di atas itu menjadi putus asa, kemudian dia berpikir usaha apa lagi yang harus dia lakukan untuk menghubungi rekannya yang ada di bawah, saudara. Lalu dia mulai mengambil 5 uang logam 500-an. Pertama kali dia lemparkan 2 uang logam ke arah temannya yang sedang bekerja di bawah. Uang logam itu jatuh, kemudian tepat di depan daripada rekannya yang sedang bekerja di bawah. Rekan yang sedang bekerja di bawah melihat ada uang jatuh, kemudian dia tersenyum dan dia mengambil uang itu dan dimasukkan kantong dan dia terus mengerjakan pekerjaannya. Si temannya yang ada di atas yang berharap temannya akan menoleh ke atas, ternyata temannya tidak melakukan itu. Setelah mengambil uang logam 500-an itu, kemudian dia terus melanjutkan pekerjaannya. Kemudian dia lemparkan lagi uang logam yang ada 3 di tangannya kembali kepada temannya yang ada di bawah. Nah, 3 uang logam itu kembali jatuh di samping dari temannya, dan temannya melihat ada uang logam lagi yang jatuh. Ada 3 uang logam, dia ambil uang logam itu dan dia kembali memasukkan uang logam itu di kantongnya. Dan dia kembali terus mengerjakan pekerjaannya. Sehingga teman yang di atas itu sangat putus asa. Bagaimana caranya dia harus menyampaikan pesan penting supaya temannya itu mengerti apa yang dia dibutuhkan. Akhirnya setelah dia menoleh ke kanan ke kiri di bagian atap, dia akhirnya mencari batu kerikil yang ukurannya kecil dan dia perkirakan itu tidak akan membahayakan. Lalu dia lemparkan batu itu kepada si temannya. Nah, batu itu kebetulan mengenai kepalanya daripada si teman,
Dan si temannya itu karena merasa kesakitan, dia menengadah ke atas. Dan dia melihat temannya yang bekerja di atas itu mengangkat tangannya sambil dia melambaikan tangannya, kemudian melemparkan kertas pesanan penting yang harus disediakan temannya untuk bahan-bahan itu dikerek ke atas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat cerita ini, maka kita bisa mengambil hikmahnya. Tuhan kadang-kadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Tuhan kadang-kadang menggunakan peringatan-peringatan, kadang-kadang menggunakan penindasan supaya kita menengadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan menghujani kita dengan berkat, kadang-kadang kita tidak membuat menengadah ke atas. Kita cuma menikmati berkat, tapi kita tidak pernah menengadah kepada Tuhan. Berkat itu kita terima, kita nikmati, tapi kita tidak pernah menengadah ke atas, tidak pernah menengadah ke Tuhan. Sama seperti ketika rekan si pekerja itu mendapatkan kelima uang logam yang dilemparkan dalam 2 kali pelemparan. Yang pertama 2 uang logam 500-an dan yang kedua 3 uang logam 500-an. Uang logam itu dinikmati sebagai berkat oleh rekan si pekerja yang bekerja di atas dan tidak membuat dia menengadah ke atas melihat rekannya yang bekerja di atas. Jadi berkat itu tidak selalu itu baik. Karena kadang-kadang ketika kita menerima berkat itu tidak membuat kita menengadah kepada Tuhan. Tetapi pengalaman-pengalaman menyakitkan, peringatan-peringatan dari Tuhan dan penindasan kadang itu perlu. Karena itu bisa membuat kita menengadah ke atas, menengadah ke Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-111 dikatakan demikian. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Kadang-kadang peringatan-peringatan dari Tuhan itu menjadi kegirangan bagi kita. Ya, demikian juga firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, di situ dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, di sini penindasan yang kita alami itu kadang baik bagi kita, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman menyakitkan, mengalami peringatan keras daripada Tuhan, mengalami penindasan-penindasan, kadang-kadang itu yang Tuhan perlukan dan memaksa kita supaya kita menoleh kepadanya, supaya kita menengadah kepadanya, supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mulai mencoba untuk menengadah ke atas, yaitu menengadah kepada Tuhan. Kadang Tuhan perlu menjatuhkan batu-batu pengalaman yang menyakitkan dalam hidup kita, supaya kita boleh menengadah ke atas, menengadah kepadanya. Kadang Tuhan menggunakan peringatan-peringatan keras, kadang Tuhan menggunakan penindasan-penindasan yang membuat kita bergantung kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena kadang pengalaman-pengalaman menyakitkan yang kami alami, peringatan-peringatan keras dari Tuhan, dan penindasan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kami, itu membuat kami menengadah ke atas, menengadah kepada Tuhan, supaya kami tidak menggantungkan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami boleh menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.